Kisah dimulai pada saat Dani hendak pergi berlibur ke suatu kota kecil. Dani memilih menggunakan kereta untuk pergi ke kota itu. Tibalah Dani di stasiun kereta itu. Dia kemudian duduk menunggu keretanya tiba. Tapi saat menunggu, mata Dani terasa berat. Dani iseng memejamkan matanya untuk beberapa saat. Tapi tanpa sadar, dia pun ketiduran. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ternyata saat itu Dani sudah tidur selama 2 jam dan dia pun sudah ketinggalan keretanya. Tak mau menunggu hari esok, Dani kemudian membeli tiket ke kota yang sama dan mendapatkan kereta yang berangkat pukul 6 sore. Setelah pukul 6 sore, kereta itu pun datang. Tapi Dani merasa aneh dengan kereta itu. Kereta yang ia naiki sangat berbeda dengan kereta yang lain. Terlihat banyak karatan dan lumut pada bodi kereta itu. Tapi Dani tak terlalu memikirkannya. Dia tetap menaiki kereta itu dan mencari kursinya. Dia kemudian duduk di dekat jendela bersama seorang wanita tua. Dani bingung, kenapa di gerbong itu hanya dia dan wanita tua itu, dan kenapa mereka duduk di kursi yang bersebelahan, padahal kursi lainnya kosong. Dani pun mulai basa-basi saat kereta itu berjalan. "Bu, mau ke kota A juga?" tanya Dani. Wanita tua itu hanya senyum sambil menganggukkan kepalanya. "Tapi kok di gerbong ini cuma kita berdua aja ya, Bu? Gak biasanya begini," kata Dani. Kemudian wanita tua itu menjawab, "Kamu harus berhati-hati. Banyak hal yang kamu tidak tahu," kata wanita itu. Dani jadi takut dan bingung. Apa maksud dari ibu itu? Setelah 1 jam perjalanan, Dani merasa lelah. Dia juga semakin heran kenapa perjalanannya lama sekali. Biasanya Dani menuju kota A itu hanya 1 jam. Tapi kali ini, walau sudah 1 jam di dalam kereta, Dani masih belum tiba juga di kota tujuannya. Tiba-tiba, ibu itu berdiri. Dia kemudian berjalan meninggalkan Dani. Dani hanya diam dan tidak peduli kemana ibu itu. 2 jam berlalu, Dani semakin heran kenapa dia masih belum sampai. Dan ibu yang duduk di sampingnya pun belum kembali juga. Dani merinding. Dia semakin takut dan berpikir yang tidak-tidak. Dani mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi temannya yang berada di kota A. Temannya Dani ini bernama Bagus. "Halo Gus," kata Dani. "Halo Dan," kata Bagus. "Ini aku takut banget. Aneh banget, aku udah 2 jam di kereta belum nyampe-nyampe juga," kata Dani sambil dia bingung. "Halo Dan, kau kenapa? Ngomonglah yang jelas," kata Bagus. Dani heran apa maksud Bagus, padahal dia sudah berbicara dengan jelas. "Hah? Kok gak dengar?" "Halo Gus," kata Dani. "Kenapa si Dani ini? Dan, kau kenapa weh?" tanya si Bagus. Tiba-tiba, telepon Dani dan Bagus pun mati. Dani semakin takut, bulunya pun merinding. Saat dia melihat ke samping kursinya, tiba-tiba si ibu itu tadi sudah ada di sampingnya. "Astagfirullah," kata Dani terkaget melihat si ibu itu. Si ibu kemudian melihat ke arah Dani dan sedikit tersenyum. Lama-lama senyumnya menjadi lebar dan berubah menjadi tertawa. Dani pun ketakutan dan nafasnya terdengar sangat keras. "Astagfirullahaladzim." Dani terus mengucapkan itu sampai akhirnya ibu itu pun menghilang dari hadapannya. Melihat si ibu itu menghilang di depan matanya,
Dani semakin histeris. Ya Allah, apa itu tadi? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, tolong hamba. Apa ini? Kata Dani ketakutan. Dani mengambil ponselnya lagi dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dani mencoba untuk mengirimi Bagus pesan, tapi pesannya tak pernah terkirim. Apalagi ini, ya Allah, kenapa aku harus menghadapi ini? Saat masih mengirimkan pesan itu, kereta melewati terowongan. Dani melihat ke jendela, dan dari bayangan jendela itu, dia melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh di belakangnya, di samping dan di gerbong itu. Astagfirullah, apa itu ya Allah? Kata Dani. Dani melihat ada sosok pria, tapi kurus kering dan berkulit gosong. Ada juga wanita berambut jarang-jarang yang tangannya puntung sebelah. Ada juga pocong dengan wajah gosong dan masih banyak lagi. Itu adalah kali pertama Dani melihat makhluk gaib. Dani terus memejamkan matanya sambil membaca ayat kursi. Tak berapa lama, Dani kemudian mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan ke arahnya. Apalagi ini ya Allah, kata Dani sambil menutup matanya. Tiba-tiba suara tertawa wanita sangat jelas di telinga kirinya. Dani refleks melihat ke kiri dan ia pingsan setelah melihat wajah kuntilanak yang sangat dekat dari wajahnya. Pukul 6 pagi, Dani tersadar dari pingsannya. Dia melihat dirinya masih berada di dalam kereta. Dia merengek lagi. Ya Allah, bukan mimpi. Aduh, kenapa lah aku bisa kayak gini? Kemudian seorang kakek menghampiri Dani. Kakek itu tidak terlihat seram. Dia memakai setelan jas layaknya direktur dan memakai topi di kepalanya. Si kakek tersenyum kepada Dani yang sedang ketakutan. Kakek itu memegang pundak Dani dan berkata, "Tenang, saya tidak jahat. Saya akan temani kamu di sini." Dani masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Dia masih terdiam sambil bibirnya gemetar. "Saya tahu kamu ketakutan, tapi saya minta agar kamu tidak takut, karena rasa takut kamu akan menjadi makanan untuk mereka yang jahat," kata kakek itu. Kakek juga sama seperti mereka, tanya Dani dengan nada gemetar. "Tidak, saya bukan bagian dari mereka," jawab kakek. "Kakek manusia sama seperti saya?" tanya Dani. "Nanti kamu tahu, tapi selama perjalanan ini, saya minta agar kamu pegang tangan saya. Setelah melewati terowongan, kita akan sampai pada tujuanmu," kata kakek sambil memberikan tangannya. Tanpa basa-basi, Dani langsung memegang tangan kakek itu dan menunggu terowongan berikutnya. "Terowongan sudah dekat," kata si kakek. Kereta kemudian melewati terowongan itu dan Dani melihat pantulan jendela. Banyak sekali makhluk gaib yang menatapnya. Dani ingat kata kakek agar berhenti ketakutan dan dia pun memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, kereta itu pun keluar dari terowongan. Dani membuka matanya dan melihat kakek sudah menghilang. Kereta kemudian berhenti di stasiun kota A. Dani turun dari kereta itu dengan berlari. Dia langsung tancap gas nih ke rumah temannya, yaitu Bagus. Dan jadi datang? Aku pikir gak jadi, soalnya udah 7 hari kamu gak ada kabar," kata Bagus. "Hah? 7 hari? Perasaan aku di kereta 1 hari," kata Dani sambil terheran. "Lah iya, terakhir kan kamu nelpon 7 hari lalu. Nih, lihat log panggilannya." Bagus menunjukkan log panggilan di HP-nya. "Waktu itu juga aku bingung, kamu itu ngomong apaan? Soalnya kamu ngomong kayak suara orang kentut," kata Bagus. "Jangan bercanda Gus, mana ada orang ngomong kayak kentut," kata Dani. "Siapa yang bercanda? Sumpah demi Allah, aku dengar begitu. Aku pikir kamu bercanda, terus matiin telepon," kata Bagus. Bagus kemudian mengajak Dani juga agar bertemu si ayahnya untuk dibersihkan. Takutnya ada yang menempel nih di Dani.
Dan sore harinya, Bagus dan Dani pun tiba di rumah orang tua Bagus, yaitu di rumah ayahnya Bagus, yang kebetulan ayahnya ini paham dengan hal-hal mistis. Setelah menceritakan semuanya kepada ayah Bagus, Dani akhirnya tahu siapa kakek yang membantunya keluar. Ayah Bagus mengatakan kakek tersebut adalah penjaga Dani. Dani sangat bersyukur dirinya masih bisa selamat, dan sejak saat itu juga Dani tak pernah lagi mau berpergian sendirian. Gimana guys, cerita kali ini? Bagus? Jangan lupa buat kalian yang belum like, di like ya, dan yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih sudah mau menonton video ini hingga akhir. Bye bye, sampai bertemu di cerita berikutnya.